Caranya Kak, kok nggak kelihatan presentasinya sama tuh. Oh, ada teman yang lain ada yang Jess, matiin dulu suaranya. Oke, baik. Mohon suaranya mungkin dimatikan dulu semua. Teman-teman, terkait dengan Permen 35 ini sudah harus diberlakukan 2021. Di 2020 ini sesuai dengan edaran yang dari Kementerian Kesehatan yang kemarin kita terima dan sudah kita share, Permenpan 25 2014 juga masih bisa dipergunakan. Terkait dengan Permenpan ini akan saya tekankan di beberapa pasal saja, karena pada intinya yang lain-lainnya masih tetap sama. Kita tidak akan membahas tentang bab 1 ketentuan umum karena ini membahas tentang apa itu ASN, apa itu jabatan fungsional, apa itu pembina kepegawaian, kemudian instalasi perangkat daerah itu apa. Ini rasanya tidak perlu urgen untuk diketahui. Kemudian kedudukannya apa dan rumpun jabatan dan kualifikasinya saja. Mungkin yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah perawat itu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan keperawatan pada Panyankes dan kesehatan lain di lingkungan instansi pemerintah. Perawat yang dimaksud dengan ayat 1 berkedudukan di bawah bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator ini adalah kabid, dan pejabat pengawas ini adalah kasih. Jadi masih berkedudukan di bawah pejabat struktural seperti itu. Itu kedudukannya. Kemudian tentang rumpun jabatan, perawat merupakan salah satu rumpun jabatan di kesehatan. Di rumpun jabatan kesehatan baru ada 35. Ini kelihatan nih. Sebentar saya cek dulu. Mungkin Bu Ariokta jangan dipencet. Pencet tentang presentasi. Jangan mencet tentang presentasi karena Anda bisa masuk. Jangan melalung masuknya. Udah ya? Kelihatan? 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 Baik, saya lanjutkan ya tentang kategori jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional perawat ini terdiri dari 2 jabatan. Teman-teman sudah ketahui adalah tentang keterampilan dan kategori keahlian. Tidak saya bahas lebih detail lagi, silakan bisa dibaca. Ada keterampilan, ada keahlian. Kemudian untuk tugas jabatan dan sub unsur kegiatan, teman-teman harus pahami bahwa jabatan fungsional adalah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan, meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Nah, untuk diketahui di unsur kegiatan tugas jabatan fungsional perawat yang dapat nilai angka kreditnya. Ini penting. Jadi kegiatan yang dapat angka kreditnya yaitu pelayanan keperawatan dengan sub unsur kegiatan meliputi asuhan dan pengelolaan. Apa itu asuhan dan pengelolaan nanti kita bahas di belakang. Oke, ini ada beberapa unsur kegiatan sesuai jenjang jabatan. Kita sudah mulai berproses untuk menyusun berapa uraian kegiatan yang sesuai dengan Permenpan ini yang kita bisa laksanakan di rumah sakit jiwa, yang itu kita susun menjadi SKP 2021 dan menggantikan DUPA sebelumnya.
Saya tidak bahas satu persatu ini karena sudah ada tim yang menyusunnya. Silakan dibaca-baca lagi. Teman-teman, saya harapkan memberikan masukan kepada tim masing-masing terkait dengan uraian kegiatan ini sesuai dengan unit bekerjanya. Jadi kalau yang terampil ada 18 kegiatan, sedangkan mahir lebih banyak lagi ada 28, penyelia ada 27, kemudian di keahlian yang perawat pertama itu ada sekitar 40, banyak nih 51, perawat muda lebih banyak kayaknya lagi, dan madya. Oke. Kita akan kembali ke hasil kerja. Nah, hasil kerja ini dari keuraian kegiatan tadi di atas itu apa sih yang harus dihasilkan seperti itu. Jadi untuk beberapa item kegiatan itu ada hasil kerjanya bisa berupa laporan atau dokumen. Seperti ini misalnya di pengkajian laporan dokumen, kemudian catatan keperawatan, bisa itu laporan, komunikasi terapeutik bisa laporan. Nah, yang lain-lainnya catatan keperawatan atau logbook. Jadi harapannya nanti semua mempunyai logbook untuk sebagai hasil kerja dari uraian kegiatan masing-masing. Saya rasa sama di tiap jabatannya terkait dengan hasil kerja. Tidak akan kita bahas lebih spesifik lagi. Ini bisa dibaca kembali. Tidak ada penekanan di sini. Oke, yang teman-teman perlu pahami adalah di pasal 10 dan 11 ini. Ini bunyinya seperti ini, dalam hal suatu unit kerja tidak dapat perawat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 8. Misalnya contohnya begini, misalnya sih satu ruangan bisa jadi tidak ada perawat pertama seperti itu. Nah, untuk kegiatan di perawat pertama yang spesifik tidak siapa yang akan melaksanakan. Nah, sesuai dengan pasal 10 ini bahwa yang bisa melaksanakan adalah perawat yang berada satu tingkat atau berada 1 sampai 2 tingkat di atas. Jadi di atas itu bisa sampai 2 tingkat, tetapi kalau di bawahnya cuma 1 tingkat, itu penekanannya. Jadi kalau perawat pertama tidak bisa, kalau perawat pertama tidak ada, itu bisa yang mengerjakan muda dan madya. Kalau di bawahnya bisa penyelia seperti itu. Demikian juga kalau misalnya perawat muda tidak ada, berarti madya utama bisa, yang perawat pertama bisa, yang lainnya tidak. Itu. Nah, kemudian bagaimana penilaian angka kredit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 10 ini? Bagaimana kalau mereka melaksanakan kegiatan di atas atau di bawahnya? Kalau perawat pelaksana kegiatan perawat satu tingkat di atas jenjangnya, maka angka kreditnya bisa didapatkan 80%. Contoh misalnya Mulyawan sebagai perawat muda. Dia mengerjakan kegiatan perawat madya karena di ruangannya tidak ada perawat madya. Jadi misalnya untuk pengkajian lanjutan itu nilainya 1, cuma bisa diambil 0,8 gitu. 80%-nya. Kalau berada di atasnya bisa diambil 100% di poin B ini. Jadi kalau dia Mulyawan di perawat muda, sekarang posisinya mengambil tindakan di perawat pertama karena di ruangannya tidak ada perawat pertama, jadi bisa mengambil 100%-nya. Oke. Selanjutnya pengangkatan dalam jabatan ini saya tidak perlu bahas, jadi sedikit saja pengangkatan PNS jalan perawat ini mulai pertama ini CPNS, perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan ada juga dari inpassing lagi satu. Saya tidak akan membahas spesifik ini, teman-teman tidak mengalami juga. Yang banyak tahu harus kepog nih. Oke. Ini terkait dengan pelantikan dan pengambil sumpah janji, ini sudah diatur di pasal 21 di Permenpan 35 ini, dan sebenarnya juga diatur di Permenpan 13, kemudian PP 11 2017 dan Perka BKN 17 2017.
Kita sudah diskusikan ini, kemudian sudah direspon oleh Kepeg akan dilaksanakan sumpah jabatan fungsional. Jadi kemarin kan wacananya 2018 ke atas yang mau diujikan, tetapi tadi saya sudah minta colong dong di list lagi siapa-siapa yang belum punya sumpah jabatan fungsional. Nah, nanti teknisnya di sini adalah menurut dari Kepeg adalah disesuaikan nanti karena sesuai dengan regulasi perawat yang sudah diangkat menjadi pejabat fungsional maksimal 30 hari sudah harus dilantik. Itu regulasinya. Sedangkan kalau melihat lagi kondisi sekarang kan banyak yang belum nih, sudah setahun 2 tahun sudah diangkat jadi pejabat fungsional itu belum dilantik. Nanti berita acaranya akan disesuaikan. Ke depannya lagi saya sudah minta sama Kepeg, jadi setiap diangkat menjadi pejabat naik jabatan harus dilakukan sumpah jabatan seperti itu. Mudah-mudahan dapat terlaksana. Oke, selanjutnya adalah penilaian kinerja. Di sini adalah penilaian kinerja bertujuan untuk objektivitas pembinaan sistem prestasi dan sistem karir. Ini kita lihat dari kita akan membuat SKP dari penilaian kerja ini. Teman-teman sudah membuat SKP dan kemudian bisa dilihat dari perilaku kerjanya. Oke, ini tentang SKP teman-teman sudah tahu semua. Jadi pada awal tahun perawat wajib menyusun SKP. Berdasarkan SKP itu ditetapkan berdasarkan unit kerja. Jadi kita sudah sekarang menyusun SKP menggunakan Permenpan ini, menggunakan butir-butir sesuai dengan Permenpan ini, kita sudah tetapkan berbeda di tiap unit. Jadi sudah kita berproses. Targetnya adalah 2021 kita sudah menggunakan SKP berdasarkan uraian tugas sesuai Permenpan 35. Oke, target kinerja angka ini ada target kinerja, ada target angka kredit, teman-teman bisa baca sendiri, tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu atau mungkin nanti kita akan diskusikan, tetapi yang lebih penting harus teman-teman pahami adalah target angka kredit. Karena target angka kredit di SKP ini harus ngeling di DUPA. Nah, ini target angka kredit yang harus diketahui untuk kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit 5. Jadi per semester sekitar 2,5. Kemudian mahir 12,5. Sedangkan penyelia ini 25. Ini target angka kredit minimal ya teman-teman. Kemudian untuk yang ahli, yang pertama itu adalah 12,5. Kemudian yang ahli muda 25. Sedangkan yang ahli madya ini 13,5. Coba kita ilustrasikan. Jadi kalau terampil itu minimal 5 dia membuat angka kredit per tahun, sedangkan kebutuhan dia untuk naik jabatan atau naik pangkat adalah sekitar 20. Jadi kalau dia membuat 5 per tahun minimal, berarti dia sekitar 4 tahun baru bisa naik pangkat. Pertanyaannya mungkin, kengken caranya pangidang naik pangkat 2 tahun atau maksimal lah 3 tahun. Ini ada di depan. Sama juga dengan ini, coba kalau dihitung pertama mau ke muda, ini kan sekitar 50 dia perlu. Kalau ini dikali setahun dia buat 12,5, berapa jadinya kalau mau cari 50 ini sekitar 4 tahun juga gitu loh. Oke, nanti ada angka kredit maksimal yang harus dicapai. Oke. Ini untuk angka kredit pemeliharaan. Nah, apa yang dimaksud dengan angka kredit pemeliharaan? Ini ada 2, yaitu untuk pejabat yang tidak bisa naik jabatan lagi. Contohnya adalah yang D3 nih. Contohnya yang D3, yang 3D tidak melanjutkan kuliah itu mentok. Contohnya kayak beli Bagiarte, beli Budiawan itu mentok dia karena tidak kuliah. Jadi dia tetap membuat angka pemeliharaan. Kemudian yang kedua adalah bagi perawat yang sudah memenuhi angka kredit untuk naik jabatan,
tetapi belum bisa naik jabatan disebabkan karena tidak tersedia formasi atau lowongan, itu membuat angka kredit pemeliharaan. Jadi teman-teman, berdasarkan regulasi ini adalah untuk naik jabatan, karena naik jabatan kan pasti ngeling ke naik pangkat, karena naik jabatan sebenarnya bisa naik jabatan itu ngeling dengan naik pangkat, jadi harus tersedia lowongan. Ini perawat kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tapi belum tersedia lowongan jabatan di setiap tahun wajib memenuhi angka kredit seperti ini. Ya, jadi 4 untuk terampil, 10 untuk mahir. Nah, teman-teman juga harus tahu formasi di setiap jabatan. Apakah sudah tahu nggak itu formasi setiap jabatan? Coba saya share sedikit. Ini formasi jabatan kita ya. Ini struktur jabatan kita 2020. Mudah-mudahan bisa diketahui. Kelihatan nggak? Sebentar, mohon disabar dulu, masih buka Excel-nya. Ini formasi struktur jabatan kita ya, yang kita miliki 2020 ya. Harapannya adalah nanti kita 2021 akan melakukan perubahan lagi. Karena kalau dilihat dari struktur ini ada beberapa formasi yang sudah pas. Ini contohnya. Ini bidang keperawatan ya. Jadi di seksi rawat jalan itu adalah ini fungsionalnya. Terampil sudah tidak butuh lagi karena dibutuhkan 7, ketersediaannya 7. Kalau mahir kurang lagi 4 dia karena 4 lah benar. Kemudian yang paling ini adalah ahli muda, tidak ada dia. Oke, ahli muda lebih dia 9 itu. Ini maksudnya formasi, kurangnya berapa gitu. Misalnya kalau dari terampil nanti mau ke mahir, misalnya ada yang 6 mau naik jabatan karena tersedia 4, yang 2 pasti ditunda seperti itu. Nah, ini yang situasi dirawat inap. Jadi kebutuhannya masih cukup banyak, masih kurang nih 14, 16, 17, 8, tapi yang paling sedikit adalah yang ahli muda. Melihat peta sekarang kayaknya lebih banyak yang muda nih mau naik ke muda, dan yang ahli madya yang justru banyak. Ini yang formasi yang digunakan, maksudnya seperti itu. Jika memang dalam tahun itu ada yang mau naik jabatan, kalau formasi ini sudah terpenuhi kebutuhannya, berarti tidak bisa naik jabatan lagi. Oke. Ini ngajak. Presentasinya hilang, Pak. Ya, entar dulu nih masih ada yang ngelik presentasi soalnya. Sabar. Oke, saya lanjutkan ke yang tadi ya. Sebentar dulu, oke. Sudah dilihat ya. Jadi untuk ini yang kedua ya, untuk perawat penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun untuk mengumpulkan angka pemeliharaan sebanyak 10. Jadi beli bagi arti itu 10. Ya. Jadi untuk yang tertunda naik pangkat karena tidak tersedia lowongan, ini yang paling banyak dilakukan. Ini. Oke. Kemudian untuk kategori yang ahli berapa ini? Ahli pertama pemeliharaannya 10 per tahun. Kemudian yang perawat muda 20, sedangkan yang perawat ahli madya 30. Halo? Hilang lagi presentasinya, Mbak Ari. Terus mencet presentasi kayaknya. Iya. Oh, saya belum bisa blokir nih. Mohon Anda entar dulu.
Sebentar. Kalau sum sih lebih ginian kali. Tapi sum itu apa namanya? Lebih sedikit waktunya. Tadi. Oke, sudah ya? Sudah kelihatan? Nih, presentasinya kelihatan nggak? Udah. Permempannya ya. Sudah mau ya, Chan? Belum? Sebentar. Nih saya presentasi. Lagi presentasi, Bos. Oke, Bos. Udah kelihatan. Kelihatan Pak ya? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi perilaku kerja kita tidak akan bahas. Nah, ini yang perlu adalah penilaian dan penetapan angka kredit. Tadi kan sudah dibahas angka kredit minimal yang dicapai. Sekarang ini adalah capaian angka kredit yang maksimal. Jadi di pasal 30 ayat 2 ini dibunyikan adalah capaian angka kredit perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling tinggi 150 dari target kredit minimal. Misalnya adalah yang terampil tadi kan target minimalnya 5. Nah, yang bisa diberikan adalah dia 150%, jadi sekitar 7,5 jadinya. Kalau 7,5 itu berarti bisa naik jabatan 15 sekitar 2 tahun udah bisa. Udah terpenuhi angka kreditnya. Kalau mencari 20 seperti itu. Sekitar 2,5 lah seperti itu. Ini kalau ini adalah sekitar 18, sekian jadinya. Cari 50 ya bisa dihitung sekitar 2,5 tahun itu sudah bisa kan. Ini adalah dari unsur utamanya saja ditambah nanti dari unsur lain-lainnya nanti itu. Ya, tekankan di sini adalah maksimal adalah 150 ini. Oke, kita lanjut. Dalam hal telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat. Jadi capaian angka kredit perawat sebagaimana dia maksud dengan ayat 1 ini diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan PAK seperti itu. Baru diusulkan menjadi PAK. Oke, ini tentang hasil kerja tim penilai. Jadi untuk objektivitas dan penilaian kinerja perawat mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP setiap tahunnya.
Tuntutannya di sini adalah untuk objektivitas dalam penilaian kinerja, silakan teman-teman mendokumentasikan hasil kerjanya. Karena sesuai dengan ayat 2 ini, dalam hal sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit, tim penilai dapat meminta laporan. Berarti kalau tim penilai meminta laporan kegiatan dan bukti fisik, itu adalah sudah diatur dalam regulasi ini. Seperti itu. Wajib, boleh dia meminta. Hasil penilaian Pak Perawat sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2, 3 dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penilaian kerja perawat. Itu bunyinya. Oke, pejabat pengusul angka kredit, teman-teman, saya tidak bahas banyak ini, tetap sama ya. Kalau yang muda ke bawah itu masih di rumah sakit, sedangkan Madya itu sudah ke dinas provinsi. Madya sampai, kalau tidak salah sampai 3B, kalau ke 4B, kalau 4C ke atas itu sudah ke kementerian, seperti itu. Itu yang wewenang menetapkan, kita tidak bahas di sini. Terlalu banyak. Ini adalah tim penilai, tim yang menetapkan. Oke, ini yang menilai ya. Yang menilai, kita sudah punya tim penilai angka kredit. Jadi tim penilai yang dimaksud dalam pasal 34, siapa sih yang menilai angka kredit? Berasal dari unsur teknis yang membidangi jabatan fungsional perawat, unsur pegawai, dan unsur perawat. Jadi susunannya inilah seorang ketua, ini sudah sama dengan yang dulu. Susunannya halus ganjil, seperti itu. Ini sudah sama. Ini syarat sebagai anggota tim ini ya. Menduduki jabatan pangkat atau jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan perawat yang dinilai. Jadi dia harus memiliki jabatan paling rendah sama. Tidak boleh yang menilai itu lebih rendah jabatannya dengan yang dinilai. Kalau sekarang sudah seperti itu karena semua sekarang kan Madya yang menilai. Tapi berdasarkan Permenpan ini adalah kalau ahli itu dinilai oleh ahli, terampil dinilai oleh terampil, sehingga SK tim penilai sekarang kita tambahkan dengan tim penilai dari jabatan fungsional keterampilan. Kalau tidak salah yang ditunjuk itu adalah Pak Bagiarto, karena Pak Bagiarto yang paling senior, paling tinggi pangkatnya di keterampilan. Lagi satu sama siapa ya, Lempeh atau ya pokoknya ada seperti itu, saya lupa. Oke, pembentukan ini sudah tidak perlu kita bahas lagi tentang tim penilai. Kemudian kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan yang perlu teman-teman ketahui adalah kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila dapat dipertimbangkan ya apabila angka kredit telah memenuhi angka kumulatif yang dipersyaratkan. Bukan berhak, tapi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu syarat gitu. Oke, angka kredit mulai ini nggak usah perawat. Oke. Kita lanjut ke pasal 38. Ini yang paling penting, ini banyak yang tidak ketahui sehingga bisa terjadi BTL berkasnya. Pasal 38 mohon dibaca dengan benar. Dalam hal kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dengan pasal 37, perawat dapat melaksanakan kegiatan penunjang seperti ini. Harus ada unsur penunjangnya untuk naik pangkat. Ini sebagai pengajar, sebagai anggota tim penilai tim kompetensi dan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas. Ada yang memperoleh penghargaan, memperoleh gelar ijazah, seperti itu. Kegiatan penunjang dimaksud pada ayat 1 ini hanya cuma nilainya 20%. Dari kumulatifnya paling tinggi 20%. Itu yang harus dipahami. Angka kredit sebagaimana pasal 2 diberikan 1 kali kenaikan pangkat. Dilakukan dalam 1 kenaikan pangkat. Oke, kita lanjut kenaikan jenjang jabatan. Kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat 1 tingkat wajib memenuhi, ini hampir sama, harus wajib memenuhi angka kreditnya. Angka kredit sebagaimana pasal dimaksud ayat 1
dihitung dari akumulasi angka kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang diduduki. Ini ada di lampiran, nanti kita bahas. Nah ini, kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan jabatan yang dibutuhkan. Jadi bisa dilihat lagi, ada nggak ketersediaan lowongan seperti yang saya share tadi. Nah, selain memenuhi syarat kinerja, perawat yang akan dinaikkan jabatan setingkat lebih tinggi harus lulus uji kompetensi. Jadi, sesuai dengan Permenpan ini hampir sama. Jadi, untuk yang naik jabatan wajib lulus uji kompetensi. Nah, yang paling 5 saya tekankan adalah syarat kinerja dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Jadi teman-teman harus pahami ada syarat lain yang bisa ditetapkan oleh instansi pembina. Dalam hal ini instansi pembina itu turunnya adalah ke jabat pratama, ke administrator, kemudian pengawas. Jadi walaupun angka kredit teman-teman itu sudah memenuhi syarat, waktu sudah cukup, tetapi syarat lain yang ditetapkan oleh pejabat di atasnya belum terpenuhi, ya jangan protes kalau tidak bisa naik pangkat seperti atau naik jabatan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pasal 40. Masih dalam kenaikan jenjang, perawat dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Ini dituntut ini. Ini banyak dulu yang tidak bisa naik pangkat atau naik jabatan karena tidak memiliki nilai pengembangan profesi. Ini berbeda dengan Permenpan 25 yang harus teman-teman pahami. Jadi pengembangan profesi apa saja? Ini ijazah, membuat karya tulis, penyaduran buku, membuat pedoman, pelatihan, sampai kegiatan lain. Nah, kemudian berapa sih nilai pengembangan profesi yang diminta? Kalau dulu kan perawat keterampilan itu tidak membuat nilai pengembangan profesi di Permenpan 25. Justru pengembangan profesi itu mulai dibuat dari hali pertama sampai madya. Kalau di sini justru perawat ahli pertama tidak buat, sudah dimulai dari perawat mahir. Perawat mahir ini 4 membuat angka pengembangan profesi apabila dia mau naik ke perawat penyelia. Tolong teman-teman yang perawat mahir yang mau naik ke perawat penyelia di 2021 karena sesuai dengan edaran mulai sekarang sudah mulai membuat. Harus punya 4. Jadi kalau Anda itu TMT-nya April 2021, jadi harus punya 4. Mulai sekarang sudah harus membuat karya tulis. Jadi kurang, karena karya tulis itu kan 3, kurang lagi 1. Karena untuk April 2021 kan berkasnya paling sekitar Agustus September 2020 ini sudah disetor. Jadi masih kurang. Jadi ingat, coba lihat di semester lalu sudah buat apa tidak, seperti itu. Nah, kemudian untuk ahli muda membuat 6 nih. Coba dilihat 6. 6 ini berarti 2 minimal harus buat. Coba lihat yang ahli pertama mau naik setingkat ahli muda yang mau ningkat ke madya. Coba lihat siapa yang sekarang ahli muda mau ningkat ke madya di 2021. Sudah punya nggak nilai pengembangan profesi 6 sampai periode Januari Juni 2020 ini? Karena periode Juli Desember 2020 itu tidak bisa digunakan untuk naik pangkat. Sebelum lanjut Pak Ian. Nggih. Soalnya ya sebelum lanjut tentang ini dulu saya buka tanya jawab. Dia tidak tidak megaburan, boleh di chat saja. Lewat chat saja nggih. Diketik lewat chat. Diketik lewat chat saja. Ada yang mau tanya? Yang pasal 40 ya. Ya,
Kenapa? Tentang yang poin 2, poin E. Ya, yang dimaksud pengembangan profesi ini kan jenisnya banyak. Iya. Salah satu jasa, pembuatan karya tulis, penyaduran. Yang saya tekankan yaitu poin E. Yang dimaksud pelatihan itu yang mana dimaksud pengembangan profesi? Pelatihan pengembangan kompetensi di bidang pelayanan keperawatan ini adalah mengikuti pelatihan yang terkait dengan keperawatan sang tu. Jadi pelatihan yang dimaksud adalah berbeda dengan seminar ya. Kalau pelatihan itu regulasinya adalah minimal 30 JPL atau minimal dilaksanakan 3 hari seperti itu. Itu baru diakui. Contoh yang saya maksud itu dah enggak apa-apa 30 JPL, 50 JPL kita pernah pelatihan misalnya contoh pelatihan BTJS waktu ini kan bisa dimasukkan pengembangan profesi itu Pak Yan. Tidak pengembangan profesi itu tidak harus karya tulis kan Pak ya? Iya betul. Ini kan sudah ada. Ya itulah biar karena pemahaman teman-teman yang jelas pengembangan profesi itu pemahamannya pasti karya tulis atau penyaduran berupa buku. Nah ini kan sudah ada sekarang di sini. Pelatihan bisa kan pelatihan itu sebenarnya bisa dimasukkan unsur utama sang tu apabila dia lebih dari beberapa JPL seperti itu ada lagi ya. Nah berarti yang sebenarnya berarti poinnya bahwa pelatihan itu bisa dipakai sebagai pengembangan profesi. Boleh ini kan sesuai dengan ayat 2 ini. Kalau dulu mungkin kalau kita bandingkan dulu mungkin pelatihan dan pengembangan ini semua dimasukkan ke unsur utama unsur pendidikan. Kalau di Permenpan 25 dulu. Ya, coba lihat di sudah berubah berarti. Ya. Latihan itu pakai pengembangan profesi. Oke, boleh dipakai perkembangan profesi tapi tidak dimasukkan ke unsur utama tadinya gitu Santu. Oh ya kan ya. Ya, oke. Ada lagi yang bisa disampaikan? Silakan mulai web chat bisa, ngomong langsung bisa, atau kita lanjut. Oh dari Arida, Pak Yan berarti dari tahun depan yang pertama kemuda isi nunggu lowongan, nggih, sesuai dengan regulasi iya. Tetapi kita masih negosiasi dengan orang BKD dalam. Bukan tahun depan, mulai sekarang juga harus tidak memperhatikan lowongan, tetapi kita masih bisa negosiasi, tenang saja. Sehingga tahun 2021 kita akan menyusun formasi kembali, menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada. Kalau memang pekerjaan untuk muda nggak ada, ya nggak usah kita membuat lowongan muda seperti itu. Karena kalau membuat lowongan muda sing ada pegawai kan dalam sing lah pegawai ya muda nih, atau sebaiknya misalnya penyelia, misalnya kalau tidak ada penyelia ya nggak usah dibuat formasi untuk itu kalau memang tidak dibutuhkan seperti itu. Baik, ada lagi? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Apakah bisa dilihat nggak? Belum, oke. Kalau tidak kita lanjutkan ke presentasi sebentar. Bagusnya di Permenpan ini tidak ada pemberhentian sementara ya bagi teman-teman yang tidak membuat angka kredit. Itu sekarang tidak ada pemberhentian. Jadi walaupun tidak membuat angka kredit juga tidak diberhentikan begitu. Cuman konsekuensinya adalah tidak bisa naik jabatan dan bisa naik pangkat seperti itu. Itu perbedaannya dari Permenpan yang lama. Oke, kita lanjutkan ke presentasi. Halo Pak. Ya. Kalau memang seperti itu kata Pak yang tadi tidak ada pemberhentian sementara, berarti aturan minimal itu tidak berlaku bagi yang mentok IKD itu. Berarti
Itu kan diharapkan seperti itu. Nah, nanti kita lihat di Permenpannya lebih lanjut ya. Karena itu kontradiktif betul dengan angka kredit pemeliharaan seperti itu, karena tidak ada pemberhentian. Tetapi mungkin jadi ada sanksi lain nanti. Kita akan lihat dulu di lebih lanjut. Ini sudah kelihatan nggak? Chan, sudah kelihatan? Sebentar dulu. Masih. Kita lanjut ya. Sudah sip, kelihatan? Oke, kita lanjut. Oke, tadi sudah ya. Kita lanjut ke ayat 3. Kegiatan pengembangan profesi yang sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 diberikan angka kredit tercantum ada lampirannya. Oke, bagi perawat yang naik jabatan ke penyelia, ini nilai pengembangan profesinya 4 untuk dari mahir ke penyelia. 6 tadi sama, ini sudah 12. Nah, untuk pengembangan profesi membuat karya tulis seperti penelitian dan sebagainya itu berapa sih angkanya gitu kan? Ini dan bisa dilaksanakan oleh berapa orang seperti itu. Apabila nilai pengembangan karya tulis atau karya ilmiah di bidang keperawatan itu dibuat oleh 2 orang, maka penulis pertama ini yang tim penilai harus tahu. Jadi penulis pertama itu dapat nilai 60, kemudian penulis pembantu dapat 40. Kalau 3 orang itu 50, 25, 25. Kalau 4 orang totalnya adalah utama 40, sisanya 20-20. Tetapi ada klausal di sini adalah bahwa jumlah penulis pembantu tidak boleh lebih dari 3 orang. Jadi satu karya ilmiah itu maksimal 4 orang. Satu utama maksimal 3 orang untuk pembantu. Seperti itu. Silakan nanti buat karya tulis nanti berempat saja setiap 6 bulan, kan lebih sedikit itu kerjaannya. Oke. Mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang. Oke, ini sudah diatur dalam perundang-undangan. Perawat yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan. Ini teman-teman tahu, berarti kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan ke kebutuhan kenaikan pangkat selanjutnya. Oke. Dalam hal target angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat jabatan lebih tinggi tidak tercapai, perawat tidak diberikan kenaikan jam. Kalau angka kreditnya tidak tercapai, ya tidak diberikan kenaikan pangkat seperti itu. Oke, ini kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional ya. Jadi di sini kita sudah menyusun yang namanya Anjab ABK yang dengan indikator seperti ini. Penetapan kebutuhan ASN dalam jabatan fungsional perawat diatur berdasarkan beban kerja yang ditentukan berdasarkan ini indikatornya. Ruang lingkup bidang kesehatan, frekuensi kegiatan, volume kegiatan, waktu yang dibutuhkan, beban kerja organisasi. Ini yang sudah kita susun dahulu dan kita rencanakan akan susun kembali untuk formasi 2021. Oke, kita berbicara tentang kompetensi. Jadi kompetensi perawat harus mengetahui ini. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Ya, kompetensi teknis tentu ini dalam hal teknis keperawatan. Jadi kompetensi harus mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan pelayanan keperawatan, ASKEP itu paling penting. Kompetensi manajerial ya tentu tahu tentang manajerial, ya minimal tentang MPKP, kemudian mengetahui tentang apa itu organizing, pengendalian, controlling, dan sebagainya seperti itu. Oke, pengembangan kompetensi. Jadi untuk meningkatkan kompetensi, perawat wajib mengikuti pelatihan. Jadi berdasarkan regulasi juga perawat memang wajib diberikan pelatihan per tahun itu minimal 20 JPL. Jadi
Saya rasa pengembangan kompetensi di rumah sakit jiwa tentang pelatihan sudah berjalan dengan sangat baik. Tentu kita akan harapkan ke depannya lebih baik lagi dan lebih berkualitas seperti itu. Oke, di sini juga ada pelatihan fungsional ya. Jadi teman-teman untuk CPNS ini penting, saya sudah koordinasikan tadi dengan Kepek. Jadi CPNS itu setelah diangkat menjadi PNS maksimal 3 tahun harus sudah mengikuti pelatihan fungsional. Kalau tidak mengikuti jabatan fungsional, dia tidak bisa diberikan kenaikan pangkat dan jabatan. Saya sudah koordinasi dengan Kepek, mudah-mudahan kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan sudah ada pelatihan fungsional khusus untuk teman-teman CPNS, baik yang dari kategori keterampilan maupun keahlian. Oke, kita lanjutkan. Program pengembangan kompetensi harusnya meliputi ini. Mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai perawat, maintenance kompetensi, performance. Jadi harus dipertahankan kompetensi yang dimiliki. Jadi silakan lakukan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan, untuk memaintenance kompetensinya, mengikuti seminar, lokakarya, conference, kemudian studi banding. Jadi kegiatan salah satu kita yang laksanakan ini juga salah satu untuk meningkatkan kompetensi yang mungkin bisa dipakai nanti untuk peningkatan kompetensi baik manajerial maupun teknis seperti itu. Oke, saya tentang pemberhentian jabatan ini ya. Perawat diberhentikan dari jabatan apabila mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai PNS, ini cuti tanggungan, tugas belajar, ditugaskan sebagai pejabat tinggi, tidak memenuhi persyaratan lain. Nah, di sini saya tidak baca yang terkait tidak membuat angka kredit seperti itu. Coba dilihat di ayat 3 juga tidak, di ayat 2 juga tidak ada alasan pribadi. Kemudian perawat yang diberikan alasan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B, karena ini diberikan sementara sebagai PNS, ini bisa diangkat kembali. Kemudian pengangkat kembali jabatan fungsional yang dimaksud dengan ayat 3 ini dilakukan dengan menggunakan angka kredit yang terakhir. Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dapat dipertimbangkan sebagai ini. Tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk jabatan fungsional perawat. Nah, saya sudah koordinasi di sini karena kualifikasi jabatan sekarang untuk terampil adalah minimal D3. Pertanyaannya adalah teman-teman yang masih SPK bagaimana seperti itu. Tadi saya sudah koordinasikan, jangan sampai ini ada temuan di tahun depan. Oke, ini perawat yang diberhentikan setelah harus uji kompetensi lagi, dan apabila terjadi kebutuhan apabila diberhentikan dari jabatannya itu harus mengikuti lulus kompetensi dan tersedia kebutuhan. Kalau tidak tersedia kebutuhan ya sama juga nggak bisa mengikuti tidak bisa formasi, tidak bisa ya tidak bisa diangkat kembali seperti itu. Oke, pasal 50 rasanya tidak kita bahas lebih lanjut. Instansi pembina juga tidak kita bahas karena ini tidak ada erat kaitannya dengan teman-teman, lebih ke kepegawaian. Organisasi saya rasa sudah cukup diketahui semuanya. Ketentuan lain oke, saya baca dulu Nah, ini yang saya maksud pasal 57 ya. Pada saat peraturan ini berlaku, teman-teman ingat peraturan ini berlaku harusnya mulai 29 Desember 2019. Jadi penekanan adalah pada saat peraturan ini berlaku, perawat kategori keterampilan dengan pendidikan D3 keperawatan melaksanakan tugas seperti mana biasanya. Oke. Kemudian perawat yang dimaksud Dayana 1 melaksanakan kegiatan sesuai dengan lampiran terpisahkan. Kemudian perawat yang dimaksud dengan ayat 1 wajib memiliki ijazah paling rendah adalah D3. Kemudian perawat yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan itu diberhentikan dari jabatannya. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya.
Apakah itu diberhentikan mulai per 2 Oktober ini atau kapan? Kalau ini mengacu pada undang-undang harusnya diberhentikan sejak peraturan ini berlaku. Takutnya ini adalah terjadi temuan nanti teman-teman kasihan yang SPK itu harusnya diberhentikan, belum diberhentikan masih menerima tunjangan fungsional disuruh mengembalikan. Takutnya seperti itu saya. Oke, teman-teman yang masih eskep kayaknya yang belum ada ini ya, masih semua sudah NES, ini wajib mengikuti profesi NES paling lambat 31 Desember 2023. Ini juga untuk D3 juga D4 sama. Jadi teman-teman yang D4 silakan ikuti NES paling lambat sampai Desember 2023. Karena itu syaratnya. Nanti kalau tidak mengikuti NES sampai 2013 apa sanksinya? Walaupun sementara masih tidak bisa diberikan naik pangkat, siapa tahu ada regulasi lagi. Tolong itu karena masih saya lihat beberapa teman-teman yang D4 belum melanjutkan ke NES. Ada Bu Mok Sariasih dan sebagainya yang saya lihat, beli bagi arte Gusiri sudah sih gitu sama beli gede. Tapi ada beberapa yang belum. Jangan menunggu sanksi baru nanti masuk, karena belum tentu juga habis tahun 2023 ini akan ada profesi NES lagi enggak untuk D4 gitu loh. Saya takutnya tidak ada lagi yang menampung. Jadi teman-teman itu adalah walaupun itu risiko sendiri, tetapi setidaknya itu pasti akan mengganggu performa masing-masing seperti itu. Tolong ini diingat lagi, paling lambat harus sudah tanggal 31 Desember harus sudah selesai begitu. Nih, perawat yang dimaksud dengan ayat 3, kalau belum mengikuti ini berarti tidak diberikan jabatan, kenaikan jenjang jabatan. Pertanyaannya mungkin begini, ini kan paling lambat harus sudah, ini kata-katanya adalah paling lambat harus sudah mengikuti pada tanggal 31 Desember ini. Jadi ini bisa jadi mulai sekarang sudah diterapkan. Jadi teman-teman kalau tidak mempunyai ijazah NES tidak diberikan kenaikan jabatan. Ini sudah berlaku, ini beberapa teman-teman D4 yang melakukan yang mengusul naik pangkat itu di BTL-kan karena dituntut ijazah profesi NES seperti itu. Oke. Peraturan jabatan ini kembali ini saya katakan adalah peraturan Permenpan 25 tentang jabatan fungsional dan angka kredit dinyatakan tidak berlaku dan PS yang diangkat di jabatan fungsional perawat. Jadi kalau di Permenpan dulu kan ada pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan lebih tinggi itu kan diberhentikan. Sekarang itu tidak berlaku lagi seperti itu. Jadi di sini adalah saya review kembali. Jadi dulu kan diberhentikan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk naik jabatan atau pangkat. Jadi dulu orang yang tidak membuat angka kredit itu diberhentikan sementara, kalau tidak sekarang tidak berlaku katanya. Adakah sanksi yang lain masih kita koordinasikan lagi bagi teman-teman yang tidak membuat angka jabatan, angka kredit terutama untuk yang pemeliharaan yang sudah mentok-mentok. Kalau yang pemeliharaan kan ada dua, yang mentok dan kemudian yang tidak bisa naik pangkat karena tidak tersedia formasi. Jadi kalau yang tidak tersedia formasi itu tidak membuat angka pemeliharaan, ya otomatis dia tidak punya angka kredit untuk naik jenjang berikutnya, jadinya seperti itu. Harus kalau diberhentikan sementara harus diangkat kembali, ini persyaratannya. Oke, kita tidak membahas lebih banyak tentang itu. Saya tidak ada. Ini sudah terakhir ini. Silakan kalau ada teman-teman. Tapi lebih penting
saya lupa kemarin kita bahas tentang unsur penunjang. Jadi unsur penunjang itu tidak bisa dikumulatifkan untuk naik pangkat berikutnya ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu sudah ditetapkan, misalnya Anda punya nilai penunjang 6 sebelumnya, dan itu tidak bisa dikumulatifkan ke depannya nanti untuk naik naik pangkat. Itu harus punya nilai penunjang baru untuk di masa periode kenaikan pangkat. Ini sudah berlaku untuk kayak kalau nggak salah Purnama yang kena ini. Jadi angka penunjang yang dulu dia punya tidak bisa digunakan untuk periode sekarang. Minimal harus sudah punya unsur penunjang baru. Jadi teman-teman itu mohon untuk unsur penunjangnya usahakan setiap semester itu harus ada. Harus ada yang baru karena itu tidak berlaku kumulatif untuk kenaikan pangkat berikutnya. Demikian yang dapat sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan terkait ini, silakan, kita akan lanjut ke Pak Witari. Di mana Pak Witari ya? Terkait dengan SPO. Kalau ada yang tentang Permenpan ini mau ditanyakan, silakan. Siapa? Dari Rima. Mau tanya untuk nilai pengembangan profesi untuk pembuatan karya ilmiah dan pembuatan penelitian apakah sama nilainya? Nilainya sama, tapi kita harapkan adalah untuk lebih kita kan punya visi teman-teman. Lihat misi kita adalah mengembangkan penelitian. Jadi itu tidak ada yang menggarap. Jadi saya harapkan teman-teman yang S1 silakan membuat penelitian. Kalau yang masih mahir silakan membuat karya tulis ilmiah. Itu nanti perbedaannya kan sekarang itu mahir sudah mulai membuat karya tulis ilmiah, silakan dia buat karya ilmiah dalam bentuk KTI yang ada analisisnya. Kemudian untuk yang S1 silakan buat penelitian, nilainya sama. Untuk seragaman apakah ada tata tulis? Oke, ini sudah kita susun tentang karya pedoman penulisan karya tulis KTI maupun penelitian. Tunggu masih nanti kita sosialisasikan dulu. Oh, untuk moksariasih sudah ikut. Oke. Itu pertanyaan untuk Rima. Nanti untuk pedoman kita sudah susun. Ada lagi yang mau tanya? Halo. Engken. Mengenai pernyataan saya yang tadi karena kurang tepat menurut saya. Kalau penunjang itu tidak digunakan lagi untuk pangkat berikutnya. Mungkin iya, itu bukan kata saya. Sangtu itu bukan kata saya, tetapi kata Permenpan ini. Silakan dibaca lagi Permenpan ini ya. Saya lupa tadi di pasal berapa itu ada. Yang jelas itu sudah berlaku untuk Purnama. Itu Purnama yang coba sekarang misalnya perawat Alimadia butuh mungkin 500. Dia kan unsur penunjangnya 20%. 20% itu berarti berapa? Itu kan hampir ada 100. Itu mungkin dia melakukan yang penting prinsipnya pada saat angkat misalnya butuh nilai Pak yang 500 terpenuhi untuk penunjang 20%. Iya. Itu bukan berarti sebelumnya tidak dibawa kemana? Misalnya sudah sekian, masa itu akan hilang? Sayangnya tidak mungkin hilang. Itu akan ditambahkan, yang penting prinsipnya pada saat naik angka mencapai angka 500 tercapai 20%-nya penunjang. Itu mungkin maksudnya mungkin. Iya, itu kan itu kan persepsi Sangtu, tapi sudah jalan ini. Purnama dulu itu DBTL-kan naik jabatannya karena kekurangan nilai untuk penunjang, karena tidak bisa dikumulatifkan nilai angka penunjang yang dulu. Ini ada kok di Permenpan ini, tadi mungkin terlewatkan. Ini kemarin yang Purnama betul-betul tidak bisa digunakan dia. Saya masih cari dulu untuk terkait dengan unsur penunjangnya itu tadi mungkin kelewatan. Tadi kemarin sempat kita bahas itu.
Oke, sebentar. Saya masih. Oke, mungkin saya masih cari-cari nanti baca. Kita lanjut saja dulu Pak Witari ya terkait dengan sosialisasi berapa SKP. Silakan Pak Wit. Yunita sudah ada di tempat. Yunita siap. Sebelum lanjut mungkin satu pertanyaan ya. Nggih. Terkait yang tadi. Benar. Nah, terkait dengan mencapai yang untuk bisa ke jenjang jabatan, misalnya contohnya dari ahli muda ke ahli media, 100 itu yang dulu. Nah, sekarang yang ada di baru itu seperti kemarin yang disampaikan itu 150 gitu. Apakah memang berubah atau masih tetap? Nah, misalnya kan ini, kalau untuk bisa ke ahli muda, nilai yang dibutuhkan adalah 400 kan itu. Kalau bisa dari 3C ke 3D, nilainya, artinya kalau sudah punya nilai 300, bisa naik tingkat ke 3D kan seperti itu. Nah, kemudian bisa 400, maka bisa ke ahli media dulu, baru ke 4A gitu. Jadi, nah sekarang dengan karena kemarin yang disosialisasikan kan katanya 150 gitu, apakah 450 baru bisa ke media nantinya ataukah sama masih 400 gitu, itu yang masih membingungkan. Maksudnya adalah kemarin kan 150% itu pencapaian angka kredit, bukan nilainya tetap sama sih untuk 3C itu tetap 300 dia buat. Kan ini kita lihat di lampirannya adalah hari pertama itu untuk ke 3B butuh 50. Kemudian dari 3B ke 3C itu butuh 100. Dari 3C ke 3D itu butuh 100 seperti itu. Ini masih tetap sama sih nilainya. Kalau kita dilihat di lampirannya tidak ada perubahan nilai kumulatifnya seperti itu. Kalau dari 4A ke 4B itu 150, kemudian dari 3D ke 4A itu 150, kayaknya masih tetap sama. Masih tetap sama Pak Man. 150 itulah nilai angka kredit maksimal untuk tiap tahunnya. Jadi kalau misalnya angka minimalnya untuk pertama itu kan 12,5. Jadi dia bisa maksimal 150 sekitar 18, sekian gitu. Gitu Pak Man. Terima kasih. Silakan. Sama. Silakan lanjut Pak Man. Jendela. Tolong. Kan bener Word bukanya muka Word.
dibuka. Oh, ini. Baik, selamat pagi kawan-kawan, Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan dengan sosialisasi. Sekarang ada 2 SPO yang dibuat baru bersama Kasih Rawat Inap. Jadi yang pertama adalah SPO terkait dengan membuka rekaman. Sebelum saya mulai, kita lihat dulu peserta masih 40 titik kamera. Jadi mungkin terima kasih karena pesertanya lumayan banyak. Jika di setiap titik ada satu orang, peserta sekitar 150-an titik. Jadi terkait dengan membuka rekaman CCTV itu dari segi pengertian ya sudah jelas ya. Nah, setiap kejadian atau setiap tindakan yang kita lakukan di ruangan jadi terekam oleh CCTV itu akan tersimpan dan jadi suatu saat tentu akan diperlukan untuk dibuka. Sehingga diatur dalam SPO bagaimana teknis untuk membuka, jadi tidak sembarangan untuk membuka rekaman tersebut. Jadi pengertiannya tindakan dilakukan dalam membuka rekaman CCTV ketika terjadi kejadian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di rumah sakit. Misalnya ada kejadian yang terkait misalnya pasien lari dan lain sebagainya, atau kejadian tentunya dan lain sebagainya, sehingga diperlukan atau kejadian kehilangan gitu misalnya diperlukan bantuan rekaman dari CCTV. Dari tujuan sudah jelas. Nah, dari prosedur yang jelas yang pertama adalah informasi terkait kejadian dan dilaporkan. Tentunya setiap kejadian pasti akan dibuatkan laporan. Misalnya pasien lari dan lain sebagainya pasti membuat laporan KP dan lain sebagainya. Kemudian hal yang selanjutnya itu minta izin kepada penanggung di ruangan itu adalah mengenai rekaman yang akan dilihat. Permintaan pembukaan CCTV dari unit atau bidang lain dari Wadir Pelayanan. Nah, misalnya yang dimaksud bidang lain itu adalah misalnya ada kejadian terkait masalah. Nah, jika bidang lain tersebut misalnya bagian unit penunjang, contohnya gizi atau misalnya farmasi dan lain sebagainya memerlukan, maka tidak boleh langsung ke ruangan. Artinya kepala ruangan tidak boleh mengizinkan membuka rekaman tersebut. Tapi mereka harus melalui prosedur, itu seizin dari Wakil Direktur Wadirian. Nah, apabila dilanjut dari pihak lain di luar lingkup rumah sakit, kalau ini misalnya ada suatu kejadian itu yang membutuhkan pihak luar memerlukan bukti, misalnya terkait dengan kasus hukum dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa membuka rekaman tersebut, Bapak Direktur. Nah, itu yang perlu dipahami teman-teman. Tidak sembarangan bisa dibuka oleh orang luar maupun dari bidang lain. Kemudian pastikan ruangan dalam keadaan aman. Nah, ketika untuk pengoperasian CCTV untuk membuka rekaman yang diinginkan. Karena masing-masing, karena di CCTV itu ada